Ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Ketika beliau kebingungan, lalu beliau meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, aku ingin meminta kekuasaan, buktikan kekuasaan. Kata Allah, ambil dua burung. Lalu engkau silakan hancurkan. Kata Allah, dihancurkan burung sampai ibaratnya istilahnya dicincang-cincang sama Nabi Ibrahim. Sebuah burung, lalu pisahkan di antara dua bukit itu, dikumpulin, udah dicampur, ya, si dua burung ini yang sudah hancur, lalu dipisahkan, yang satu di bukit ini, yang satu di bukit ini. Lalu apa? Allah dengan kalimatnya kun fayakun, ya Allah, burung-burung tadi yang sudah hancur seketika Allah hidupkan kembali dengan kehidupan yang sempurna, dengan bentuknya yang sempurna menjadi burung dan mereka terbang seperti semua. Inilah kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini mudah-mudahan anak-anak sehat semuanya, yang sama-sama kita hormati, yang kita takzimi Al-Mukarram Bapak Ketua DKM An-Nur, Masjid An-Nur, juga beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Haji RW keluarga, tim Ayo Mengaji, koordinator Bang Jun dan seluruh pengurus tim Ayo Mengaji, juga anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibur Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya yang telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat terbesar yang dia berikan. Anak-anak sekalian, pada hari ini insyaallah dengan materi tauhid kita, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, tentang penciptaan alam semesta. Allah ini dengan sifatnya Al-Khaliq. Apa artinya sifat Al-Khaliq? Maha menciptakan. Allah Maha menciptakan dan ciptaan Allah ini sempurna. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun dalam ciptaannya. Telah sejak lama manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Manusia ini selalu rasa ada yang ingin tahu yang mengenai bagaimana alam semesta ini diciptakan. Rasa penasaran manusia telah membuat para ilmuwan kita, manusia ini mempunyai simpulan ilmiah, dan melalui para peneliti ilmiahnya mengenai alam semesta, para ilmuwan ini berhasil menemukan banyak hal. Anak-anakku sekalian yang dicintai, mereka berkesimpulan, ini para ilmuwan ini yang sudah meneliti, mereka mempunyai kesimpulan bahwa alam semesta ini awalnya katanya tercipta bermula dari ruang kosong. Kemudian inti atom padatnya meledak. Jadi awalnya di ruang kosong, lalu ada inti atom padat meledak, lalu berubah menjadi galaksi dan menjadi bintang-bintang dengan tata suryanya sendiri-sendiri. Ya. Inilah yang disebut dengan teori Big Bang. Berdasarkan teori ini, alam semesta itu terbentuk sekitar, dari menurut sains itu, alam semesta ini terbentuk sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu dan terus berkembang sejak saat itu.
Ternyata si bulan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya simpulan ilmiah bahwa semesta ini diciptakan pada dan memiliki permulaan itu baru diketahui manusia sejak abad ke-21. Oh, bahwa alam semesta ini diciptakannya tapi rupanya seperti itu. Jadi atomnya belum meledak, lalu menjadi galaksi, menjadi bintang-bintang, dan menjadi tata surya dengan sendiri-sendiri. Ini baru diketahui oleh manusia pada abad ke-21. Padahal Al-Quran sudah menyatakannya 15 abad sebelumnya, 15 abad yang lalu. Dalam Al-Quran, pernyataan kebenaran itu disampaikan dengan proses penciptaan alam, dimulai dari penyatuan antara ruang alam dan materi dari sesuatu yang ada. Ya. Ini bisa dilihat di dalam suratul Anbiya ayat ke-30, penciptaan alam ini. Allah sampaikan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30 yang Allah katakan, awalam yarul ladzina kafaru, bismillahirrahmanirrahim, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma, kata Allah. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu menyatu, langit sama bumi awalnya itu menyatu. Lalu apa kata Allah? Kemudian kami pisahkan antara kedua. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Afala yu'minun, kata. Maka mengapa mereka itu tetap tidak beriman? Jadi awal mirladina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma, kata Allah. Jadi orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dulu keduanya itu dahulu itu menyatu. Kemudian Allah pisahkan antara keduanya. Ini tentunya penciptaan Allah yang maha sempurna. Jika bukan sesuatu yang maha, tidak mungkin itu diciptakan. Anak-anakku sekalian, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Afala yu'minun. Maka mereka ini tidak beriman. Sedemikian Allah menjadikan segala sesuatu itu sempurna. Allah berikan dengan proses penciptaan alam semesta ini yang di luar penciptaan manusia, kemampuan manusia. Tapi afala yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman? Artinya kita harus tetap merenungi bahwa ini segala sesuatu Allah menciptakan dengan kehebatannya, keperkasaannya, bahkan dengan pantas, dengan kesombongannya Allah menciptakan segala sesuatu itu. Hanya dengan apa Allah katakan kun, maka kun jadi maka ada ini. Lagi dengan kita manusia itu hanya diberikan ilmu pengetahuan aja, engkau mengetahui tapi tapi cuma sedikit, atau berkali kali itu cuma sedikit kan? Jadi anak-anakku sekalian, jadi di dalam Al-Quran disampaikan proses penciptaan itu dimulai dari penyatuan antara ruang alam dan materi dari sesuatu yang baru. Kemudian terjadilah pemisahan oleh Allah melalui pembentukan ruang atau asap. Setelah itu ruang alam melebar, meluas dan memuai. Dalam surah Az-Zariyat dikatakan dalam surah Az-Zariyat. Lalu proses penciptaan alam itu berlangsung selama 6 periode, yaitu 4 periode penciptaan bumi dan 2 periode penciptaan langit. Ini bisa kita lihat di dalam surah Fussilat. Bawa Al-Quran kan? Di dalam surah Fussilat
Allah sampaikan surah ke-41 ini ayat 9 Allah katakan qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Allah katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adalah pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan Subhanahu. Lalu apa kata Allah sampaikan? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Allah katakan, dan Dia Allah ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Sawa al-lisa'ili sawa al-lisa'ili, dalam 4 masa memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Anak-anak sekalian, lalu di surah Fussilat ini ayat ke-11, "Tumastawa ila samai wa hiya dukhan faqala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in." Kemudian Dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku," kata Allah, "dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Ya, anak-anak sekalian, jadi terjemahnya dari mulai ayat ke-9 sampai ayat ke-12. Surah Fussilat ini menyampaikan bagaimana proses penciptaan alam ini berlangsung selama 6 periode. Ya, 4 periode penciptaan bumi dan 2 periode penciptaan langit. Lalu ayat yang terakhirnya, ayat ke-12-nya, "Faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa hifdhan dzalika taqdirul azizil alim." Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang. Masya Allah. Dan kami ciptakan itu, kata Allah, untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, jelas bahwa penciptaan langit ini penciptaan alam semesta, langit, bumi, galaksi, tanah, surya, ini bukanlah sesuatu yang main-main Allah ciptakan. Semuanya Allah pelihara demi apa? Demi kenyamanan kehidupan manusia yang Allah ciptakan. Jadi anak-anak sekalian, di sini dikatakan bagaimana prosesnya Allah menciptakan bumi dari mulai ayat 9 sampai ayat 12. Seharusnya ini menjadi ayat-ayat yang membawa kita untuk bertafakur, berpikir bahwa sedemikian rupanya kemampuan Allah. Jadi jangankan untuk menyelamatkan sebuah kota kecil Gaza di Palestina, Allah itu pasti akan memampukan. Allah pasti akan menyelamatkan saudara-saudara seiman kita yang ada di Gaza di Palestina. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Tetapi walaupun hari ini kita masih melihat
berbagai kekejian kebiadaban Israel terhadap pembantaian masyarakat muslim, warga muslim yang ada di Gaza, di Palestina, mungkin jihad kita bukan ada di sana ya. Mungkin jihad kita bukan ada di sana. Kita punya doa yang mesti wajib, bahkan kita selalu kita bekali doa untuk para mujahid, para syuhada yang ada di sana. Yakinlah bahwa mereka akan diberikan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan dinantikan nanti kelak, yaitu Jannatul Firdaus. Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Allah menciptakan dengan demikian indahnya. Dilihat dari keperkasaannya, Allah menciptakan bumi dan semesta ini, dan dibenarkan semua pernyataan itu di dalam Al-Quran. Pernyataan ini dibenarkan dari 15 abad yang lalu. Anak-anakku sekalian, satu kisah ada tentang dua orang tamunya Rasul. Satu ketika dua orang tokoh Quraisy itu datang bertamu. Rasulullah SAW menyambut gembira kedatangan kedua tamunya, meskipun mereka itu bukan orang Muslim. Jadi kalau Rasul itu sekalipun ada tamu yang datang, walaupun orang Quraisy, tokoh Quraisy, orang Muslim, Rasul selalu menyambutnya dengan kedatangan yang gembira. Kedua orang ini adalah Adi bin Abi Rabi'ah dan Akhrash bin Syuaib. Adi bin Abi Rabi'ah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hari kiamat. Dengan senang hati Rasulullah SAW menjelaskan. Beliau berharap mereka akan mendapatkan hidayah. Rasul ini berharap saat kedua orang datang ini, kedua tokoh Quraisy datang, lalu bertanya kepada Rasulullah mengenai hari kiamat. Rasul menjelaskan, dan Rasul ini berharap Allah semoga mereka dapat hidayah. Beliau pun menjelaskannya dengan panjang lebar tentang hari kiamat. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW selesai menjelaskannya, Ali bin Abi Rabi'ah malah berkata sambil mencibir, "Apa perkataan? Aku tidak percaya," katanya. "Mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang sudah mati? Mereka kan sudah menjadi tulang belulang." Seketika itu turunlah wahyu sekaligus untuk membantah pernyataan si tokoh Quraisy itu, yaitu dengan surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Silakan surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Surah Al-Qiyamah ini di surah yang ke-75. Surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Inilah untuk bantahan untuk terhadap orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa tidak mungkin katanya Allah menghidupkan. Coba silakan dibacakan surah Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4. Ayat pertamanya la uqsimu biyaumil qiyamah. Ayat 3 dan ayat 4. Ayahsabul insan allam najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Apakah manusia pikir Allah ini tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur tatkala ada di alam kubur? Kata Allah, bahkan kami mampu menyusun kembali
bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jangankan tulang belulang menyusun jemariku, Allah sanggup melakukannya karena Dia Maha Al-Khaliq. Ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Kalau beliau kebingungan, lalu beliau meminta petunjuk kepada Allah, ya Allah, aku ingin meminta kekuasaan, buktikan kekuasaan. Kata Allah, ambil dua burung. Lalu engkau silakan hancurkan. Kata Allah, dihancurkan burung sampai ibaratnya istilahnya dicincang-cincang sama Nabi Ibrahim. Bawa sebuah burung, lalu pisahkan di antara dua bukit itu, dikumpulin, udah dicampur, ya, si dua burung ini yang sudah hancur, lalu dipisahkan, yang satu di bukit ini, yang satu di bukit ini. Lalu apa? Allah dengan kalimatnya kun fayakun, ya Allah, burung-burung tadi yang sudah hancur seketika Allah hidupkan kembali dengan kehidupan yang sempurna, dengan bentuknya yang sempurna menjadi burung dan mereka terbang seperti semua. Inilah kekuasaan Allah. Ini yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Dengan bukti itu Nabi Ibrahim bertambah keimanannya. Tapi kalau orang kafir, walaupun dibuktikan yang namanya kehebatan, sebagaimana kata Rasulullah SAW mampu membelah bulan, memasukkan bulan kepada kedua lengan bajunya, lalu dikeluarkan kembali, lalu bulan itu seketika berada di tempatnya kembali. Kenapa kalau orang kafir itu tidak akan beriman, tidak mau mengakui? Kembali lagi bahwa memang Allah lah Maha memberi hidayah. Jadi anak-anak sekalian, demikian wahyu melalui surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 untuk membantah pernyataan tokoh Quraisy yang mengatakan bahwa ketidakmungkinan Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi dalam surah Al-Qiyamah ini dikatakan, jangankan mengumpulkan tulang belulang atau Allah menyusun jari jemari dengan sempurna. Allah, aku sanggup, kata Allah. Jadi anak-anak sekalian yang dan Allah dengan sedemikian rupa mengatur alam semesta. Allah yang atur dari mulai siang malamnya kita. Jadi dalam bayangkan dalam satu galaksi saja, di dalam satu galaksi kita ini berada di galaksi apa? Galaksi Bima Sakti. Kita ada di galaksi Bima Sakti. Nggak lupakan ya, nanti ada yang tuh masih ingat ya. Dalam satu galaksi saja bayangin terdapat 200 sampai 300 miliar bintang. 200 sampai 300 miliar bintang. Mereka itu bergerak melintasi jalur galaksi lain. Mereka bergerak melintasi jalur galaksi lain. Ini siapa yang mengaturnya? Jika bukan karena pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun dari mereka itu. Dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun dari mereka di antara jalur-jalur galaksi itu yang bertabrakan dan menghancurkan semesta. Jadi Masya Allah, demikian penciptaan Allah dari keteraturan yang sempurna. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya itu sebagai Rob? Makna Rob ini, kalau kita ya Robbi, kenapa kita suka bilang ya Robbi, ya Rob? Menyifati dirinya sebagai Rob, maknanya dari Rob itu adalah satu-satunya pemilik alam semesta. Jadi Rob itu adalah satu-satunya, maknanya adalah satu-satunya pemilik alam semesta. Jadi dia juga yang mengatur seluruh isi alam semesta. Ini yang punya gunung, yang punya laut, yang punya dunia, yang punya wilayah, yang punya tanah, yang punya bumi, ini adalah Allah. Allah yang menguasai seluruh alam semesta.
Jadi bukan tidak mudah untuk memerdekakan Palestina, tidak mudah, bukan satu hal yang tidak mudah, tapi semuanya adalah mudah untuk Allah. Tapi mungkin belum waktunya, belum waktunya. Ini menjadi ujian buat kita, sejauh mana kita berjihad dengan doa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Sangat mudah bagi Allah karena Allah mampu diri kalian semua ini. Dan karena itu mari selalu kita azamkan doa yang selalu azamkan doa. Pengaturan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya dapat terlihat dari bukti-bukti nyata selaras di alam semesta. Miliaran bintang dan benda-benda langit bergerak sempurna di jalurnya masing-masing. Semua itu tidak lepas dari pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kekuasaannya Allah, jika satu saja benda langit ini keluar dari jalurnya, akan hancurlah alam semesta ini. Pergantian siang dan malam berjalan dengan sangat teratur dan sangat tepat semua. Tidak ada yang keluar dari jalurnya. Begitu juga dengan kadar oksigen. Jika kadar oksigen lebih banyak, maka tanaman itu kan akan mudah terbakar. Tapi jika terlalu sedikit, seluruh makhluk hidup tidak akan bisa bernafas. Dengan sains, jadi makhluk apa yang dapat membuat alam semesta teratur seperti ini? Jawabannya tidak ada. Tidak ada makhluk yang mampu membuat alam semesta teratur seperti ini. Kita bisa bernafas gitu ya, dengan oksigen yang walaupun tidak kelihatan tapi bisa kita rasakan. Dengan apa? Dengan semua yang sudah atur dengan sedemikian sempurna ya Allah. Jadi Allah lah pencipta seluruh makhluk, satu-satunya yang dapat mengendalikan seluruh makhluknya dengan sangat teratur dan sempurna. Nah, sekali yang dirahmati Allah, barangkali itu dulu ya belajar tauhid kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dari setiap pelajaran yang disampaikan minimal menambah pengetahuan kita, dan juga mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita ya, kepada Allah bahwa Allah adalah Maha Pemilik diri kita, orang tua kita, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Allah lah yang Maha memiliki dunia ini, semesta ini. Tidak ada sesuatu yang di luar kendali Allah. Jadi jika mau minta apa-apa, jika ada yang kita cita-citakan, minta saja. Karena Allah lah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya, Allah Maha Menciptakan, Allah Maha Mengadakan yang tadinya tidak ada bisa menjadi. Allah Maha memberikan segala sesuatu, tentunya dengan apa? Dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah untuk kita semua. Itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Insya Allah kita selalu minta bimbingannya Allah. Jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan tilawah. Jangan lupa tetap sayang berbagi kepada orang tua dan juga kepada keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.